Saya buka aja ya, biar jelas. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi hari ini sesuai dengan pengumuman ya, dari tanggal berapa Juli gitu sampai akhir Juni ya, sampai dengan 8 Juli nanti. Ini Eva kan ya? Oh, tadi saya jauh. Oh, saya belum. Oke. Hari ini adalah hari terakhir untuk offline ya. Terus ini juga minggu terakhir untuk kuliah di semester ini ya. Jadi hari ini pertama menunya adalah saya mau merekap lagi bagaimana cara menyusun bab 1 ya. Terus di akhir nanti saya berharap dapat cerita dari Minasang. Cerita tentang rencana penelitiannya lagi ya. Jadi mohon hari ini Minasang bisa memastikan lagi ya hal-hal yang Minasang khawatirkan, yang Minasang belum pastikan ya. Hari ini mohon dipastikan supaya jelas, karena nanti tugasnya itu adalah membuat bab 1 Minasang. Jadi saya pribadi punya ambisi ya, supaya Minasang itu di akhir mata kuliah ini sudah memiliki output, sudah memiliki hasil nyata begitu ya, berupa bab 1, walaupun ya berharapnya sih udah fix ya, tapi kalaupun nanti ada perubahan ya nggak apa-apa. Yang penting ada hasilnya dulu. Jadi semoga hasil yang di semester ini tuh bisa membawa Minasang ke mata kuliah penulisan skripsi, dan di situ Minasang udah nggak gentayangan lagi ya. Saya berharap Minasang nggak gentayangan lagi gitu ya. Oke. Teman-temannya di sini ada di kelas ya, ada 4 orang. Bisa nggak sih kameranya 3? Oh bisa nih. Nah itu ada. Ada Dava, Eva, Salsa, sama Sultan ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, kembali lagi ke wajah saya. Ya, balik lagi ke minggu hari ini. Pertama, kita flashback lagi ke materi mengenai penulisan, bagaimana menulis bab 1 Minasang. Pertama adalah bagian ini, bagian pendahuluan atau latar belakang. Jadi ini mungkin yang paling sulit Minasang. Bagian awal itu mulainya dari mana sih gitu kan ya, bingung ya. Nah, untuk ini saya sudah memberikan petunjuk berupa tugas yang terakhir itu loh Minasang, yang Minasang diminta untuk membaca 5 literatur ya, ada yang dari JF ya, hasil survei JF tahun 2018, terus halaman JF tentang sejarah pendidikan bahasa Jepang di Indonesia ya. Terus ada beberapa literatur lagi yang saya pikir berguna untuk Minasang pada saat menulis bagian latar belakang ini. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya latar belakang itu, kalau pembaca siapapun itu, maksudnya pembaca bukan dosen pembaca aja, yang baca skripsi kalian bagian latar belakangnya, begitu selesai baca itu seharusnya sudah paham kenapa Dava, kenapa Eva, kenapa Salsa menulis penelitian ini. Jadi begitu selesai baca paham gitu. Oh, karena inilah maka penelitian ini dilakukan. Simpelnya gitu. Tapi ternyata nggak sesimpel yang saya omongin sekarang kan ya. Jadi kalau mengenai penelitian Minasang itu kan ada yang penelitian kebahasaan linguistik murni ya, maksudnya kayak Dava, kayak Putra, terus siapa lagi yang Bumpo gitu loh, Eva ya, terus siapa lagi? Ini Mary ya, Mary kan ya?
Oh iya, Mary. Terus Mary juga, ya rata-rata semua sih ya berkaitan sama tata baca. Ada juga yang berkaitan dengan seperti apa namanya, idiom ya. Sultan tentang apa ya? Kenapa? Semiotika. Apa tuh? Oh, tentang karta ya. Oke, oke, oke. Jadi menganalisis apanya dari karta? Tanda-tanda, simbol-simbol gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Jadi ada unsur yang mungkin agak di luar tata bahasa ya. Terus kayak Mary juga kan di luar tata bahasa, apa namanya, lebih ke sosiolinguistik ya, ada alih kode campur kode. Nah, untuk yang minasang yang menulis skripsi tentang tata bahasa, itu kemarin saya juga sudah menjabarkan apa sih, gimana sih alur enaknya dari video yang waktu itu saya gambar-gambar yang kelihatan jidatnya doang. Nah itu mungkin dari situ bisa apa namanya, melihat lagi dari situ ya, supaya susunan alur besarnya tuh bisa dapat dulu. Kan pada dasarnya orang meneliti tata bahasa itu karena nggak paham. Rata-rata begitu. Ada yang lain nggak sebabnya menurut Minasang? Nggak paham gitu. Karena, nah, nggak paham ini kenapa sampai nggak paham? Nah itu mesti dijelasin Minasang di latar belakangnya. Gitu. Kayak misalnya alih kode campur kode juga sama. Semiotika tentang karta juga sama. Salsa juga ini kan ya, apa namanya, alih kode campur kode ya. Onomatope ya, sorry. Nah itu kan intinya kita tuh belum punya pemahaman yang baik mengenai itu. Pertama kita harus membuktikan dulu bahwa kita tuh benar-benar nggak punya pemahaman yang baik gitu mengenai itu. Kalau tidak punya bukti langsung, pakai bukti yang tidak langsung. Contohnya, ternyata di buku ajar tuh nggak ada pembelajaran tentang onomatope. Selama belajar di kampus tuh nggak belajar tentang alih kode campur kode. Selama belajar itu di sini nggak ada pembelajaran yang detail mengenai tata bahasa N1 gitu misalnya. Atau apalagi suku ongka. Ada nggak dibicarakan waktu linguistik? Apa tuh morfologi yang rongrong bersaudara? Nggak ada kan? Tapi kenyataannya ada. Di lapangan tuh ada fenomena itu, fenomena campur kode, onomatope penggunaannya ada, suku ongka juga ada, terus tata bahasa itu juga yang N1 juga muncul di mana gitu ya. Kenyataannya fenomenanya terjadi di masyarakat, tapi kita nggak punya inputnya. Gitu. Nah, gap itulah yang harus Minasang munculkan di latar belakang. Ini dipakai loh, ini ada loh penggunaannya. Gitu. Kasih contoh. Tapi kalau flashback kepada kita belajar tuh inputnya nggak ada. Kayak minyak goreng dibutuhkan kan, tapi supply-nya nggak ada, demand-nya ada, supply-nya nggak ada, muncullah masalah kan gitu. Nah itu yang harus Minasang munculkan di latar belakang. Itu ya, jadi Minasang harus cari tahu kenapa kita sampai tidak punya pemahaman yang baik tentang tema Minasang. Itu harus dirunut. Nah, kenapa kita tidak punya pemahaman yang baik itu harus flashback ke proses pendidikan bahasa, pendidikan secara umum. Oh. Di situ ada colokan. Nah, pendidikan itu pada dasarnya ada 4 ya faktornya ya. Pertama pembelajar, ya saya juga pembelajar. Terus ada yang ngajar kan, dosennya. Terus ada lingkungan kita sekarang, lingkungan kita berada, sama Hah? Alat belajar ya, materinya ya. Nah, itu 4 ini kita harus lihat nih. Nah, ini juga sebenarnya udah saya bicarakan di video jidat itu. Ya, jadi itu Minasang kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi mengenai 4 faktor ini ya, bisa lihat video. Kita bisa melihat 4 faktor ini, patokannya kalau mau cerita ya. Nah, pertama lihat pembelajarnya dulu.
kita mau bilang, misalnya sering ada yang bilang begini, sebagian besar pembelajar tidak paham gitu. Nah, kita nanti akan ditanya, kalau bikin pernyataan seperti itu akan ditanya, mana buktinya? Nah, buktinya ini bisa kita adakan sendiri, pertama. Atau buktinya bisa ngambil dari penelitiannya orang lain. Misalnya ada penelitian kesalahan berbahasa, atau penelitian-penelitian yang lain. Penelitian-penelitian yang lain. Oke. Suara saya dengar nggak? Yang di Zoom ada kedengeran nggak? Hai. Indonesia. Kikoenak ya. Mohon maaf Sensei, suaranya jadi rada kurang terdengar. Ada ini ya. Gemah Sensei. Menggema Lebih gitu jelas. ya. Mendingan kayak gini ya. Iya Sensei. Hai. Oh, oke, mendingan kayak gini aja. Ya oke, gini aja deh. Ya. Jadi kita bisa bercerita dengan patokan 4 tadi, faktor tadi. Pertama, kalau misalnya Minasa membuat pernyataan, sebagian besar pembelajar tidak memahami ini. Nah, kita harus membuktikan dengan bukti langsung ataupun tidak langsung. Gitu. Ya. Kalau syukur-syukur ada penelitian yang menjabarkan bukti langsung, gitu. Menyatakan hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar responden yang ikut penelitian ini nggak paham onomatope misalnya. Nah itu bisa dikutip. Jadi kalau Minasang mau mengutip itu, kalau khususnya mengutip skripsi ya, kalau jurnal itu mungkin oke lah ya, di bagian atasnya bisa dikutip, tapi kalau skripsi bagian hasilnya aja. Nah itu bisa dikutip dari si siapa, tahun berapa, menyatakan bahwa sebagian besar responden dari situ tuh tidak paham tentang onomatope gitu dari hasil surveinya. Gitu. Misalnya Salsa menggunakan itu, nah itu berarti jadi data sekundernya penelitian Salsa. Atau misalnya Mary dapat penelitian tentang alih kode campur kode, di penelitian itu bilang sebagian besar responden nggak paham gitu ya. Nah, itu bisa dipakai situ. Nah, Sokuonka nggak ada penelitiannya, itu justru lebih oke lagi. Mengenai ini tidak ada, tapi kenyataannya penggunaannya ada. Tapi di pembelajaran nggak ada, kan butuh informasinya secara general gitu ya, paling tidak. Nah, karena itulah kan gitu. Lebih gampang lagi kalau nggak ada penelitian itu justru. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya sama belum ada penelitian sebelumnya, itu dua-duanya anugerah. Jadi kalau misalnya kalau Minasan di awal-awal tuh sering bilang, Sensei udah ada nih yang bahas, udah deh, saya nyerah dah gitu deh. Itu sering saya dengar. Nah, itu jangan sampai seperti itu Minasan. Karena semakin banyak penelitian yang sejenis, itu semakin banyak petunjuk yang bisa kita dapat. Ya, asal nah, ada ininya, hal yang perlu kita lakukan. Kalau dalam kondisi seperti itu, yaitu mempelajari. Nah, itu yang paling malas. Ya. Jadi dua-duanya anugerah. Ya. Dua-duanya anugerah. Udah banyak penelitian sejenis itu anugerah. Belum ada itu juga anugerah. Berarti jadi pioneer ya. Nah, kalau misalnya udah banyak, nah ini jadi butuh ekstra kerja keras mempelajari penelitian yang nggak ada. Gitu ya. Jadi itu tentang latar belakang. Jadi pastikan Minasa kalau misalnya bingung ceritanya dari mana, itu bisa coba cek 5 literatur yang udah saya kasih di tugas sebelumnya. Itu Minasa bisa menceritakan tentang pendidikan bahasa Jepang secara luas dulu. Di Indonesia itu kayak gimana sih fenomenanya. Terus nanti lama-lama bisa mengkerucut. Pembelajar itu banyak di Indonesia, tapi gurunya sedikit. Coba lihat, nanti Minasang ya, lihat surveinya JF itu, lihat Vietnam, lihat Taiwan, lihat negara lainnya pokoknya. Itu jumlah pembelajarnya lebih dikit dari kita, apalagi Vietnam ya. Terus Taiwan juga sama. Tapi jumlah gurunya itu banyak, lebih banyak dari kita malah. Jadi lingkungannya itu mendukung gitu, bagus ya. Dibanding sama di Indonesia yang kalau berdasarkan hasil survei itu jomplang. Ya, 1 banding 122 orang kalau dibikin jadi rasio ya.
itu berat banget. Satu orang pengajar mengajar 100 orang lebih. Mana bisa kasih feedback, gitu kan? Jadi wajar kalau misalnya kita, misalnya Minasang itu sebagai pembelajar, nggak paham tentang bahasa Jepang, gitu. Jadi capaian belajarnya tuh nggak maksimal, itu wajar. Karena kondisinya seperti itu. Itu Minasang bisa gambarkan itu di awal. Dan itu bisa diambil sebagai identifikasi masalah, Minasang. Jadi satu paragraf itu, Minasang cerita dulu nih tentang survei JF. Ada identifikasi masalah seperti itu bisa diambil sebagai bagian dari identifikasi masalah Minasang. Gitu. Paham nggak? Jadi satu paragraf, satu episode ini ya, itu ada satu yang bisa diambil sebagai hal yang bisa kita tulis di identifikasi masalah. Satu paragraf, ada satu masalah di situ, yang nantinya akan berujung ke masalah utama. Nggak paham hukum. Oh, udah balik lagi kayaknya ya. Oke. Sip. Iya. Apa tadi? Apa ya? Iya, jadi satu paragraf itu, satu episode ya, tentang survei. Nanti di situ ada hal yang Minasang identifikasi sebagai masalah. Nanti setiap paragraf itu ada satu yang diidentifikasi sebagai masalah. Intinya apa sih? Highlight-nya apa sih? Yang pertama, survei. Jumlah pengajar sama pembelajar jomplang. Siapa tahu di surveinya JF itu ada masalah yang lain. Kayak jumlah native sedikit loh. Jumlah native di seluruh dunia itu cuma 21% dari total semua pengajar bahasa Jepang di dunia. 21%. Ya kan? Di sini aja berapa? Naoki Sensei. Terus siapa lagi? Sumiko Sensei udah pensiun. Iya, Sumiko Sensei, terus almarhumah Hide Sensei udah pensiun, jadi tinggal Naoki Sensei. Sulit sekali mendapatkan native Minasang. Ini juga mungkin Minasang bisa cari di Google Scholar ya, native bahasa Jepang gitu. Siapa tahu ada penelitian yang menggambarkan betapa sulitnya kita mendapatkan native. Itu juga bisa jadi hal yang kita angkat sebagai masalah, yang kita bisa identifikasi sebagai masalah. Karena nggak ada native, persentuhan apa? Jadi jorok kalau persentuhan. Apa ya? Bersinggungan sama native-nya kan jadi minim ya. Ya kan, jadi nggak bisa dapat input bahasa Jepang yang natural gitu. Itu juga sebagai masalah bisa dari situ kita sebagai pembelajar itu ya bisa lihat bahasa Jepang yang real. Hanya bisa lihat dari media-media aja gitu kan. Itu nggak bisa komunikasi gitu kan. Kalau media itu kan satu arah aja, nggak bisa komunikasi. Itu bisa jadi diangkat jadi sebuah hal yang kita identifikasi sebagai masalah yang nantinya akan berujung di masalah yang sama. Native sedikit, pembelajar pengajar jomplang. Mungkin nanti ada lagi yang lain di survei itu. Yang perlu kita lakukan itu ya mempelajari. Ya. Terus apa lagi ya? Jadi intinya satu paragraf nanti akan menghasilkan, kita akan bisa ambil
Dari situ highlight untuk ditulis di identifikasi masalah. Jadi hal-hal yang tertulis di identifikasi masalah itu semua ada di latar belakang. Nggak mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang baru muncul di situ. Itu nggak mungkin, nggak bisa diterima. Akan bertanya-tanya nanti, kok tiba-tiba muncul identifikasi masalah kayak gini, di latar belakang nggak ada, kan gitu. Ceritanya gini, tapi ini di sini beda lagi gitu. Nah itu nggak oke. Gitu, ya. Terus pembelajar, pengajar jumlahnya jomplang, aktif sedikit. Terus apa lagi? Ada lagi nggak binasa dapat dari situ? Survei Japan Foundation ya. Terus kalau minasang, saya ngasih punya efisiensi nggak ya? Siapa namanya? Jadi di situ tuh yang penelitiannya tulisnya pakai bahasa Jepang. Jadi ada tulisan bahwa pengajar bahasa Jepang di Indonesia itu, terutama yang di SMA, SMK, itu kemampuan bahasa Jepangnya nggak bagus, Mina. Di situ juga ada sih sebenarnya. Nah, kalau pengajarnya kemampuan bahasa Jepangnya rendah, nah gimana bisa kasih fasilitasi ke pembelajarnya kan? Gitu. Walaupun itu hasil penelitian yang lama, tapi bisa disinggung nggak apa-apa, ya berdasarkan penelitian. Jadi apa namanya? Jadi kalau minasang lihat itu, misalnya ini skripsi minasang nih. Terus di sini ada kita latar, ini identifikasi masalah. Nah, dari setiap paragraf ini nanti ada highlight, ada satu highlight. Mungkin ini dua paragraf. Nanti ini akan turun jadi nomor 1, nomor 2, 3. Basicnya seperti ini gambaran kasar. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nomor 5 nulis sesuatu yang nggak ada di sini. Itu nggak bagus. Itu minus nanti. Enak. Oh, nilainya nggak bagus. Semoga yang di Zoom, di Zoom nggak kelihatan. Kelihatan muka saya doang. Ya gitu. Kira-kira lah. Ya, jadi bagian identifikasi masalah itu adalah ya semua yang ada di latar belakang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kebanyakan. Belum ada ya? Oke. Di sini juga sebenarnya ada contohnya. Nah, terus identifikasi masalah juga tadi sudah saya bicarakan ya. Jadi pada dasarnya hal yang kita tulis, hal yang kita identifikasi sebagai masalah, kan kita tuh identifikasi itu paham nggak? Identifikasi. Jadi kayak misalnya ada kacang hijau nih, kita disuruh nyortir mana yang kacang hijau yang jelek, mana yang enggak. Gitu. Yang jelek, kalau ada yang jelek kita buang, soalnya kita mau jual lagi nih kacang hijaunya. Tahu kan kacang hijau? Nah, kacang hijau itu mau kita jual lagi, jadi nggak mungkin kita ngejual barang yang jelek gitu kan. Nah, kita punya tugas mengidentifikasi, mengenali mana kacang hijau yang jelek.
Kalau ada kacang hijau yang jelek, kita ambil, terus kita pisahkan. Nah, mengidentifikasi kacang hijau yang jelek itu misalnya dengan menggunakan parameternya secara visual. Misalnya warnanya bukan hijau, atau ada yang pecahnya. Begitulah cara mengidentifikasi kacang hijau yang jelek. Nah, kita mengidentifikasi masalah itu dari latar belakang. Itu seperti tadi, Minasan cerita tentang hasil surveinya. Dari situ nanti Minasan mengidentifikasi bagian ini nih kayaknya yang nantinya akan menyebabkan masalah yang sekarang saya hadapi di penelitian saya sekarang, di skripsi saya sekarang. Kan judulnya nggak paham tentang N1 bumbu, nggak paham tentang suku ongka, nggak paham tentang onomatope, nggak paham tentang alif kode campur kode, nggak paham tentang konstruksi harta misalnya, Yakuni issue gitu ya. Kenapa? Karena lingkungannya ada masalah gitu. Lingkungan, materi ajarnya, pengajarnya, pembelajarnya, mungkin di sini ada masalah. Pertama lingkungannya dulu, ya kan? Secara umum kayak gimana sih? Lihat di survei yang tadi. Dari situ kita identifikasi beberapa masalah kan tadi ya. Terus cerita tentang pembelajarnya sendiri, gimana sih? Ngerti nggak sih? Gitu. Syukur-syukur ada penelitian lain yang bisa menjelaskan itu, yang menghasilkan bahwa pembelajar bahasa Jepang tuh nggak ngerti tentang ini loh. Itu bisa kita kutip. Dan kita bisa berdasarkan itu, kita bisa menyatakan pembelajar ternyata belum paham tentang ini berdasarkan si Anu tahun sekian. Gitu ya. Terus dari materinya, dari buku ajarnya kan kita tuh pembelajar, pengajar, ada lingkungannya, ada yang dipelajarinya. Yang dipelajarinya gimana nih? Kita flashback ke N1, ke Mina 1, Mina 2. Minichi kata orang Jepang. Singkatnya. Minichi. Inan Nihongo. Nichi-nya dari Nihongo. Minichi 1, Minichi 2. New approach. Ada nggak materinya? Ada nggak? Ada pasti kan onomatopoeia. Mungkin. Nah, itu perlu dicek lagi, diobservasi, observasi secara langsung. Jadi kan intinya kita lihat lagi buku-buku yang lama ya. Nah, itu bilangnya kita supaya keren, observasi. Ya, memang begitu adanya. Ya, melihat lagi kan Minichi 1, Minichi 2, new approach. Kita belajar nggak alif kode campur kode di situ? Kita ada Yakuni issue nggak di situ? Ada soku ongka nggak? Ada atau yang dibahas sama teman-teman yang di Zoom yang lain? Ternyata nggak ada. Tapi nulisnya jangan seolah-olah buku ini jadi salah gitu. Lu nggak nulis sih, jadi gua nggak ngerti. Gitu. Jangan begitu. Itu bahaya nanti minasan. Menyudutkan satu sisi gitu ya. Ini jadi udah ngasih petunjuk, malah ngomongin jelek kan nggak enak ya. Udah ngasih pinjam duit diomong-omongin. Contohnya ya. Gitu. Jadi cara nulisnya itu menggambarkan kondisi. Penulis sudah melakukan observasi terhadap buku-buku pelajaran yang digunakan pada saat belajar di S1 gitu ya. Di situ ternyata onomatope itu ada contoh-contoh kalimatnya. Misalnya apa? Dangdang, dongdong itu kan ya. Ada, tapi misalnya jumlahnya itu cuma sedikit, misalnya hanya sedikit. Terus penjelasan secara terstrukturnya ada nggak? Misalnya ada satu sudut di buku itu onomatope. Onomatope adalah gitu. Ada nggak itu penjelasan yang terstrukturnya? Masuk nggak dia ini penjelasan ini di silabusnya buku itu? Ternyata nggak ada. Berdasarkan observasi ini, pertama dari minimnya contoh kalimat, minimnya penjelasan secara terstruktur, berdasarkan itu ada kemungkinan pembelajar itu belum paham. Jadi kita belum bisa bilang karena itu pembelajar tidak paham, bukan begitu. Kan kita nggak tahu. Belum ada penelitian yang mengkaji mengenai itu, benar nggak? Karena jumlah ininya sedikit jadi tidak paham. Ada penelitian yang begitu? Belum ada. Jadi kita bilangnya, kita hanya bisa berasumsi. Mungkin. Gitu.
ada kemungkinan penulis berasumsi berdasarkan kondisi ini pemahaman pembelajar belum maksimal. Wah, saya ada waktu luang nih Sensei, saya mau tanya langsung dah sama teman saya, ngerti nggak dia? Saya bikin soal onomatope, saya bikin soal sokongka atau soal yang Java ya, saya suruh kerjain dia pada nggak ngerti tuh, 10 orang saya suruh kerjain, nggak ngerti semua. Saya bikinnya pakai Google Form tuh soalnya, di situ ada nih buktinya nih, salah semua tuh dia. Nah, berdasarkan kondisi ini juga mendukung asumsi yang tadi. Gitu. Kalau ada waktu dan ruang di hati, bikin seperti itu ya. Jadi bisa juga bikin sendiri gitu ya. Tapi nggak bisa kalau misalnya saya mau nanya langsung dah sama teman saya, ngerti nggak dia? Terus langsung ditodong, lu ngerti nggak Sokongka? Nggak bisa begitu. Ya, ya emang sih paling gampang ya. Nggak ngerti, oh dia nggak ngerti, asik, udah dapat gitu ya. Paling gampang, cuman nggak, ternyata memang kalau penelitian nggak bisa segampang itu. Ya, jadi seperti itu. Terus kita juga bisa melihat pengajarnya kayak gimana. Nah ini perlu waktu juga sih. Misalnya mau tanya-tanya sensei sama senseinya waktu ngajar ini tuh kayak gimana sih gitu. Itu juga bisa. Tapi kalau ada ruang dan waktu di hati ya perlu angket lagi kan kalau begitu ya. Jadi seperti itu. Nah jadi kalau misalnya ada hasil observasi tadi di buku ternyata nggak ada, nah mohon jangan menulisnya tuh jangan menyudutkan buku itu. Itu harus hati-hati kita. Kita sebagai peneliti itu harus netral, hanya menggambarkan kondisi saja dan berasumsi dari situ. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu dari yang Zoom mungkin? Belum ada? Belum ada Sensei. Oke. Oke, sip. Terus, nah pembatasan masalah. Nah, pertama kita harus melihat lagi ke tema penelitian kita. Penelitian kita tuh apa sih? Misalnya menganalisis makna dan penggunaan kata apa yang dafa itu ya dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini binasang harus ingat bahwa bahasa itu sisinya banyak. Sama halnya dengan kita sebagai manusia. Itu misalnya meneliti mengenai apa dari sudut pandang pria gitu kan ada ya. Terus ada juga dari sudut pandang orang yang berusia 40-an. Saya masuk ke di situ 40-an, tapi perempuan yang usia 40-an juga kan masuk berarti di situ kan. Nah, itu harus jelas itu pembatasannya di mana. Jadi begitu juga dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu banyak sisinya. Ada bahasa Jepang yang dipakai di pasar, ada bahasa Jepang yang dipakai di kantor, ada bahasa Jepang yang dipakai sama perempuan, karena gitu ya. Ada bahasa Jepang yang dipakai sama laki-laki, ada yang formal, ada yang kasual, ada yang tulisan, ada yang lisan. Nah itu masing-masing punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi minasan mau melihat fenomena tema-temanya Minasang itu di bahasa Jepang yang seperti apa. Itu harus dijelaskan. Gitu. Terus datanya mau ngambil dari mana? Kan biasanya berupa kalimat ya, kalau Minasang ya. Gitu. Kalau dilihat-lihat ya, dibanding sama skripsi bidang lain kayak budaya, kalau sastra saya nggak tahu sih, kalau budaya, sejarah, itu susah loh datanya. Kalau kita tinggal nyari kalimat aja ya kan, sebenarnya gampang. Kayaknya sih. Tapi dibanding sama budaya, harus nyari narasumber. Kalau misalnya nanya-nanya tentang budaya gitu kan, kalaupun nggak nemu yang istilahnya narasumber, ngambilnya dari mana? Dari penelitian yang udah ada kan gitu ya. Jatuhnya jadi studi literatur. Nah, studi literatur ini apa ya? Beresiko. Jatuhnya kalau nggak bisa berjalan dengan lancar, jatuhnya jadi makalah. Itu yang sering saya jumpai. Ini bukan berarti saya mendiskreditkan ini ya satu bidang, tapi selama saya membimbing
atau jadi penguji ya, dosen penguji skripsi itu ada kecenderungan seperti itu. Kalau di budaya, di sejarah, ya, itu jangan sampai jatuh seperti itu jadinya. Itu yang karena justru budaya itu banyak yang lari ke sana kan ya teman-temannya. Justru itu susah loh. Kelihatannya gampang ya. Mau bahas tentang sumo membahas tentang apa gitu. Cari di internet. Internet kan emang apa bisa dipercaya sumber-sumber internet itu kan kita nggak tahu. Gitu. Belum lagi udah dibahas semua budaya itu, ya kan? Nah, ini jadi apa namanya? Sebenarnya susah. Saya pun kalau ngerjain skripsi budaya itu lumayan ini ya, mikirnya lumayan lebih berat daripada saya ngerjain apa namanya penelitian di bidang saya linguistik. Ya, tapi ya mungkin karena memang bidang saya ya. Oke, jadi bahasa Jepangnya yang mana nih Minasang yang mau diangkat gitu, saya mau cari tahu tentang di bahasa Jepang yang ini nih, lisan, yang tulisan, atau yang tulisan, oke, tulisan, tapi dari mana nih tulisan itu? Tulisan kan juga macam-macam ya, yang formal, yang kasual, di blog, di artikel koran itu cara penulisannya udah beda. Kemarin saya udah coba bicarakan juga ya mengenai tulisan dari BCCWJ itu ya. Nah, itu harus dijelaskan di sini di pembatasan masalah. Bahasa Jepang, jadi jangan berakhir di judulnya tuh ya penelitian apa dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini berbahaya nanti bakal kalau kata orang Jepang tsukomareru, ditanya-tanya gitu ya, di roasting. Bahasa Jepangnya apa nih, dari mana nih gitu, bahasa Jepang yang mana nih gitu. Nah, itu harus perhatikan. Terus pembatasan masalah ini juga, misalnya Minasang punya penelitian yang dijadikan contoh oleh Minasang, model Kenkyu, apa sih, ada yang dijadiin model gitu, dijadiin contoh. Nah, itu juga bisa berdasarkan penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini penulis akan mengacu ke cara penelitiannya si Anu tahun sekian. Nah, berdasarkan itu pembatasan masalah itu seperti ini. Demikian juga dalam penelitian kali ini. Pembatasannya datanya berupa kalimat dari bahasa, misalnya ragam bahasa tulisan yang diambil dari koran. Dari koran ini bentuknya karena koran bahasanya itu formal. Terus koran apa? Ya kan? Korannya dari mana? Dari BCCWJ misalnya. Itu dari Jakarta Shimbun. Ya. Terus selain itu pembatasan yang bisa dilakukan itu adalah ya ini nih misalnya datanya apa ya, berupa kalimat. Di sini udah tertulis semua sih yang tadi saya omongin. Sumber datanya dari mana. Terus kadang waktu juga kita bisa membatasi waktunya. Kalau untuk penelitian-penelitian tertentu ya, misalnya mau penelitian tentang Wakamono Kotoba, bahasa anak muda, itu kan kayaknya tiap tahun bakal beda-beda tuh, ada yang gitu kan, Ryukogo gitu ya, yang bahasa populer gitu ya. Itu kan ada perubahan-perubahan tuh. Nah, itu bisa dibatasi pakai waktu, bisa juga seperti itu. Oke. Sampai sini, sampai pembatasan masalah gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada ya? Ya, silakan. Nah, oke. Jadi pertanyaannya Eva adalah kalau kita menjadikan sebuah penelitian jadi contoh, mengikuti itu, apakah nantinya ada resiko jadi sama gitu ya? Oke. Nah, kita usahakan supaya ada sesuatu yang beda gitu, punyanya Eva gitu.
Misalnya pakai contoh yang lain, pakai misalnya nyari di apa namanya, suku ongkak bingung juga ya, suku ongkak. Misalnya di buku pelajaran. Jadi Eva itu fokus ke buku mencari suku ongkak di buku pelajaran bahasa Jepang dasar misalnya. Seperti apa aja sih yang muncul di situ? Gitu kan. Teorinya kan udah ada tuh, suku ongkak tuh kayak gini loh. Gini kayak gini ada jenisnya. Terus penelitian yang di Jepang juga udah menghasilkan begini. Nah, sekarang saya mau ngeliat nih kalau di buku ajar bahasa Jepang dasar tuh kayak gimana misalnya. Bisa juga begitu. Ternyata kalau di bahasa Jepang dasar itu pertama suku ongkak itu munculnya di kosakata seperti ini. Nanti dilihat lagi di situ kosakatanya kayak gimana. Siapa tahu kebanyakan misalnya menunjukkan kosakata di lingkungan sekolah misalnya. Mungkin ini bisa jadi referensi buat Eva buat mikir lagi. Jadi ada satu pembeda dari penelitian sebelumnya. Kalau sebelumnya itu secara umum, nah Eva bisa fokus ke bahasa Jepang tertentu. Bisa, ya. Jadi memang nggak bisa sama, nggak mungkin ya. Tapi ini bagus sekali punya Eva kan penelitiannya udah ada sih ya dalam bahasa Jepang tapi ya. Nah itu kan kita perlu ngasih tahu ke orang Indonesia. Tidak semua orang Indonesia tahu bahasa Jepang. Kita harus mencerna itu supaya bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia. Tapi harus ada pembedanya gimana caranya. Bisa salah satu alternatifnya kayak gitu. Misalnya kayak melihat soku ongka di pembelajaran bahasa Jepang dasar. Misalnya Eva ngambil sampelnya dari Minichi, Nihongo 1, 2, sama mungkin ada lagi pembelajaran bahasa Jepang dasar yang lain kayak Maruboto, ya kan ya? Maruboto itu ada apa sih di situ misalnya? Bisa juga kayak gitu. Ya. Sokongka. Dan mungkin bisa mencari tahu kesadaran pembelajar. Itu sadar nggak bahwa di situ tuh soku ongka gitu. Bisa ngetes. Coba deh lu ngomong. Bener nggak hilang itunya? Itu juga bagus tuh. Tapi ya repot sih, harus nanya-nanya. Ya, oke, itu bagus ya idenya ya. Tapi ini harus dipikirkan lagi karena kalau misalnya angket itu kan berarti dia nulis ya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa paham orang ini ngerti atau enggak gitu. Kalau dengan suara itu kan mungkin bisa diidentifikasi ya. Oh ini dia masih ada nih ininya gakko apa sih soko itu gakko gitu kan? Gakko gitu ya. Oke. Bisa juga nyari di buku pelajaran Sokongka itu ada ininya kan ya, klasifikasinya ya. Aturan-aturannya ya. Nah, berdasarkan aturan-aturan itu nanti bisa lihat kosakata yang mengandung Sokongka di bahasa Jepang dasar tuh ada yang kayak gimana aja. Itu juga bisa jadi alternatif. Sip. Ada lagi? Belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berupa pertanyaan pasti ya. Berupa pertanyaan yang perlu kadang ada kecenderungan mungkin kalau di buku panduannya itu kan ada minimalnya ya kalau nggak salah minimal 3 kalau nggak salah. Nah pada dasarnya semakin banyak pertanyaan yang kalian tulis di rumusan masalah ini berarti satu pertanyaan itu kan butuh proses analisis ya. Misalnya satu pertanyaan ini analisisnya ternyata 10 lembar. Berarti misalnya ada 3 pertanyaan berarti ada 30 lembar analisis gitu. Ya kasarnya ini hitungan kasar ya. Jadi pada dasarnya begitu. Ya. Terus bentuknya pertanyaan dan
kadang mahasiswa tuh suka lupa, bukan mahasiswa aja sih, saya peneliti ya, kadang suka lupa. Udah nulis rumusan masalah, tapi pada saat menyimpulkan tidak mengacu ke situ. Padahal rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang akan dijawab melalui proses analisis. Jadi jawabannya kesimpulan itu ada pada dasarnya jawaban dari rumusan masalah. Jawabannya ketemu nggak? Gitu. Jawabannya apa tuh dari pertanyaan yang di rumusan masalah? Nah itu dituliskan di kesimpulan nantinya. Jadi pada saat minasang nulis nanti ya, kalau nulis kesimpulan itu minasang bisa flashback dulu ke rumusan masalah. Jadi dalam mengingatkan lagi ya ke pembaca. Jadi ini juga mungkin jadi masukan buat minasang bahwa kadang orang baca skripsi itu suka putus benang merahnya. Misalnya habis nulis bab 1, habis baca bab 1 masuk ke bab 2 nih. Tadi penelitian ini tuh penelitian apa ya? Nah, supaya pembaca itu bisa paham ya, bisa tahu oh ini penelitian tentang ini. Itu di bagian awal setiap bab itu kita harus ngingetin. Penelitian ini tuh mengenai ini loh, datanya tuh pakai ini kalimatnya dari sini. Terus dalam bab ini akan dibahas apanya gitu. Jadi kayak ada flashback-nya dulu. Nanti kalau nulis bab 2, 3 gitu ya. 4. Nah, begitu juga dengan bab 4. Kita harus flashback ke rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah ini 2. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab 3, jawabannya seperti ini. Ini masih jelas. Ya. Oke. Terus tujuan penelitian, nah ini juga kadang pada dasarnya sih kebanyakan untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui. Tapi setelah mengetahui itu ada efek apa gitu? Itu kadang ditanyain juga minasang. Jadi tujuan penelitiannya boleh kayak gini ya, mengetahui penggunaan onomatope dalam apa gitu ya, mengetahui makna tata bahasanya Eva yang susah itu, mengetahui penggunaan alih kode campur kode di game apa ya? Apa tuh namanya gamenya? Ensemble Star ya. Itu. Nah, setelah mengetahui itu, apa efeknya ke pembelajar? Apa efeknya ke orang yang baca? Kalau minasang bisa menjawab itu, berarti minasang minasang tahu esensi dari penelitian yang minasang lakukan. Gitu. Jadi balik lagi ke latar belakang minasang. Di situ esensinya. Jadi setelah mengetahui ini, misalnya jadi pembelajar itu punya referensi untuk mempelajari misalnya yang susah itu ya, susah gitu. Seperti itu. Ya. Oke, terus nah ini landasan teori ya. Nah, di sini kadang mahasiswa juga suka bingung nulisnya. Jadi di sini minasang nggak perlu menuliskan misalnya punya teori ini udah ketemu nih teorinya, terus ditulis semua di situ itu nggak perlu sebenarnya. Di landasan teori itu kita menceritakan bahwa untuk menganalisis hal yang kita bahas di penelitian ini itu kita perlu pengetahuan apa aja sih. Misalnya kemarin saya ngobrol sesuatu tentang analoginya pakai ikan cupang, minasang. Tahu ikan cupang? Nah, supaya kita bisa, kan ikan cupang itu sebenarnya ada jenisnya, ada klasifikasinya kan gitu ya. Kan berdasarkan, misalnya berdasarkan bentuk tubuh, berdasarkan bentuk siripnya gitu kan. Berdasarkan apa lagi nih? Ada yang ngerti gak? Cupang, ikan cupang. Apa ya? Berdasarkan warnanya mungkin ya. Nah, kalau kita disuruh ada beberapa ikan cupang, ada 20 ikan cupang gitu ya. Terus kita diminta untuk mengklasifikasikan, membagi-bagi itu berdasarkan jenisnya. Kalau kita nggak punya pengetahuan mengenai ikan cupang, gimana cara kan pertama mungkin ya yang dilakukan itu pakai visualnya dulu kan ya. Oh, yang ini nih besar nih dia nih. Jadi pakai petunjuk atau parameter yang gampang, yang kelihatan pakai mata doang.
Kayak misalnya saya diminta untuk mengklasifikasikan Minasang. Kalau secara visual ya ada laki-laki, ada perempuan gitu. Tapi kalau mau mengklasifikasi Minasang berdasarkan sesuatu yang lebih kompleks lagi, saya perlu pengetahuan dulu. Misalnya tentang psikologi, misalnya tentang apa lagi ya, sifat orang misalnya ya, psikologi. Nah itu mungkin bisa melakukan klasifikasi yang lebih dalam. Tadi balik lagi ke ikan cupang, supaya kita bisa mengklasifikasikan ikan cupang ini dengan baik, kita perlu pengetahuan dulu dong ya. Kita cari bukunya di Gramedia, cupang, semua ada di buku ini misalnya. Segala tentang cupang gitu misalnya, ikan cupang. Kita baca buku itu ya, terus oh ternyata dibagi berdasarkan bentuk siripnya. Oh ternyata pembagiannya itu nggak cuma satu, ternyata ada pembagian berdasarkan bentuk badan, ada juga pembagian berdasarkan bentuk sirip, misalnya. Nah, pembagian ini kan ada dasar pemikirannya kan ya. Kenapa dari bentuk badan? Misalnya karena memang secara alami si cupang ini memang ada bentuk yang besar, dan ada yang memang perawakannya kecil gitu. Misalnya ya. Terus kalau dari bentuk sirip ini ternyata karena ada perubahan genetik misalnya, ini menimbulkan varian yang berdasarkan siripnya itu tadi. Nah, berdasarkan pengetahuan itu saya lihat cupang lagi. Nah, ketika melihat cupang-cupang itu, ikan cupang maksudnya, itu kan mata saya jadi beda kan, feeling saya jadi beda kan, pasti ya. Setelah punya pengetahuan tentang ikan cupang, pasti saya lebih sensitif melihat melihat ikan cupang itu. Saya lihat lagi observasi, oh ternyata ini bagian ini. Saya lebih mudah melakukan klasifikasi. Karena apa? Karena sudah tahu ilmunya. Jadi itu pun yang pada dasarnya yang terjadi di landasan teori ini. Minasang itu perlu ilmu untuk melihat data, melihat kalimat yang ada di situ, melihat fenomena alih kode campur kode, melihat fenomena onomatope, soku ongka, tentang karuta, tentang hyakuni isunya, ya, tentang apa pola kalimat itu, ya. Kalimatnya apa sih? Saya Torena. Zuniwa Hokanai. Wah, musuh. Zuniwa Hokanai, Zuniwa Hokanai. Ya, jadi kita kalau punya ilmunya bisa lebih sensitif ketika melihat data. Sama kayak misalnya penelitian tentang jenis monyet. Kemarin saya pergi ke Gunung Galunggung, ada monyet di situ. Monyetnya nungguin dikasih makanan gitu ya, pada berdiri gitu. Tapi sayang sekali saya nggak punya makanan, jadi cuma bisa apa saya bilang. Nah, kelihatannya monyetnya semua sama. Monyet yang di Gunung Galunggung, terus monyet yang dulu saya pernah lihat di tempat wisata lain, ya monyet lah sama gitu ya. Tapi untuk peneliti monyet itu kan pasti nggak sama kan? Karena apa? Karena udah tahu ilmunya. Oh, ini sama aja monyetnya dua. Enggak, arisan yang ini tuh jenis ini berbeda misalnya. Jenis buntut panjang, ini buntut pendek. Ini jenis monyet nyebelin, dia monyet yang apa gitu misalnya perilakunya. Karena apa bisa begitu? Karena udah tahu ilmunya. Nah, Minasang untuk melihat data yang nanti akan Minasang kumpulkan itu juga perlu ilmu. Nah, kira-kira apa ilmunya? Kan tentang onomatope, tentang kalau Mary itu tentang sosiolinguistik, kalau Sultan itu tentang hyakuni isunya, tentang puisi Jepangnya gitu kan, strukturnya kayak gimana gitu kan. Terus Hoku Ongka, terus tata bahasa tentang penjelasan Zuniwa Ukanai dan Sumanai tadi. Dan mungkin di sini ada juga yang partikel Sujoshi kalau nggak salah ya, siapa punya Fahmi ya kalau nggak salah. Hai sensei, saya sensei. Jadi
itu semua pasti perlu ilmunya. Nah, itu yang kita tuliskan di landasan teori. Misalnya orang yang mikirin tentang partikel, itu nggak mungkin satu orang doang. Yang orang yang mikirin tentang onomatope itu nggak mungkin satu orang doang. Yang tentang Soku Ongka pasti ada beberapa peneliti yang mikirin itu. Ada beberapa buku yang menulis tentang Zuniwa Okanai dan Sumanai. Menurut buku ini, itu teorinya begini. Menurut buku yang lain beda lagi mungkin di sudut pandangnya. Begitu juga dengan yang lain kayak partikel. Orang yang nulis buku Bumpo kan nggak mungkin satu orang, pasti banyak. Nah, kita akan meminjam pola pikir orang-orang itu untuk melihat data. Minasang harus mempelajari, setidaknya ada orang ini loh yang nulis tentang onomatope, orang A, B, C misalnya. Kalau partikel tuh ada yang nulis tuh Naoko Chino kan yang paling populer ya. Tahu nggak yang kecil? Naoko Chino. Tahu ya? Tentang penerbitnya tuh Kaisang Blong. Ada Naoko Chino, ada terbitannya Pak ini dari Pak Dedi Sutedi tentang partikel. Ada lagi itu orang Indonesia atau yang diterbitin di Indonesia ya. Ada juga yang nulis tentang partikel si siapa gitu, Yamada Sang gitu, Yamada Sensei atau siapa lagi. Nah, ini kita menceritakan orang-orang ini di landasan teori. Jadi untuk menganalisis data dibutuhkan ilmu pengetahuan berupa teori tentang ini. Mengenai tentang onomatope, ada beberapa penulis, ada beberapa peneliti yang mengkaji mengenai itu. Yamada Sang, Yamada Sensei, Tanaka Sensei, sama Kato Sensei misalnya. Kalau menurut Yamada Sensei, ini klasifikasinya dibagi menjadi sekian, ada 5. Kalau Tanaka Sensei ini cuma 4. Nah, kalau Kato Sensei lebih parah lagi, cuma 2. Nah, dalam penelitian ini akan menggunakan yang mana gitu? Kira-kira yang mudah digunakan ya. Jadi minasang nggak perlu bingung nanti kalau ada yang kayak gitu. Contohnya penelitian saya tentang Teiro. Teiro itu klasifikasinya banyak minasang. Si A bilangnya banyak 12, si B bilangnya cuma 8, si C bilangnya cuma 2. Saya bingung nih pakai yang mana? Kata saya, ya udah pilih aja yang mana yang lebih mudah. Waktu kamu lihat data, waktu kan kita klasifikasi tuh. Untuk mengklasifikasi itu kan kita perlu ini ya, perlu parameter ya. Kalau kalimat yang ini karena ada unsur ininya, masuknya A. Untuk kalimat yang ini karena ada unsur apanya, masuknya ke B. Nah, unsur-unsur ini kan kita tahunya dari teorinya kan. Nah, mana teori yang lebih mudah digunakan pada saat mengklasifikasikan? Oh, kalau gitu yang paling banyak saya pilih yang 12 tadi. Kenapa? Karena detail di situ, tahu. Saya mudah menggunakannya. Udah pakai aja itu. Udah beres. Jadi nggak usah pakai yang mana. Jadi menceritakan hal-hal seperti itu di landasan teori. Nah, nanti ini detailnya akan ditulis di bab 2, minasan. Jadi landasan teori ini pada dasarnya kerangka penulisan bab 2. Di bab 2 itu pada dasarnya menulis pengetahuan yang dibutuhkan oleh minasang untuk menganalisis. Terus minasang menganalisis di bab 3 gitu kan ya. Menuliskan hasil analisisnya di bab 3 kan. Terus orang yang baca, orang yang nguji skripsi minasang tuh curiga pasti. Ini bocah tahu apa nih tentang partikel gitu kan. Tahu apa dia nih? Bikin kesimpulan kayak gitu. Nanti pengetahuan dasar tentang partikelnya oke nggak nih? Saya lihat bab 2-nya. Nah, partikel cuma 2 lembar. Terus dia bisa bikin kesimpulan besar. Dari mana nih? Ikan cupang adalah ikan yang menjadi nenek moyang semua ikan. Kesimpulannya besar banget. Baca bab 2-nya cuma 1 paragraf. Ikan cupang berasal dari Asia. Itu doang misalnya. Ini gimana bisa ngambil kesimpulan seperti ini? Teorinya cuma 1 paragraf. Kan nggak sinkronnya kan? Nah, ini akan dipertanyakan kesinkronannya. Jadi bab 2 itu kalau misalnya memang teorinya sedikit ya, kadang sedikit sih. Tapi kalau memang ada banyak ya,
Selain teori, minasan juga bisa cerita di bab 2 itu tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema itu ya. Udah saya admit joining. Oke. Jadi landasan teori ini minasan cerita. Penelitian ini merupakan penelitian apa? Menganalisis apa? Menganalisis pakai data berupa apa? Untuk itu diperlukan pengetahuan apa? Diperlukan teori mengenai apa? Teorinya dari siapa aja? Nah, teori ini mungkin nggak mungkin karena bahas onomatope doang, enggak. Misalnya menganalisis makna dan penggunaan misalnya. Berarti kan perlu teori mengenai makna, teori mengenai penggunaan, ya kan? Mengenai makna apa? Imirong, betul. Semantik kan? Semantik ini juga kan yang mikirin tentang semantik banyak kan? Ada yang umum, ada yang khusus tentang bahasa Jepang. Kalau yang bahasa Jepang, minasan bisa pakai punyanya Shonan Sensei. Kalau yang umum, minasan bisa pakai punya yang di Indonesia ada Pak Deddy Sutedi, ada yang umum banget tuh tentang semantik, yang linguistik ya. Siapa ya? Banyak lah. Lupa. Ya. Terus mengenai penggunaan itu apa ilmu yang membahas penggunaan bahasa? Pragmatik ya. Pragmatik, atau misalnya mau menganalisis perubahan bentuknya Zuniwa, Kokanai, Zuniwa gitu, itu berarti harus mempelajari morfologi juga kan perubahan-perubahan itu. Kita ya, iya, kita yang berubah-ubah kan. Sensei. Ya. Kalau misalkan itu udah banyak dong sih Sensei. Misalkan kalau ada ba dalam kalimat gitu Sensei, penelitiannya gitu, misalnya contoh gitu. Ada ba. Misalkan kayak tatoe ba, shikaraba misalkan gitu Sensei, naraba misalkan gitu. Jadi ada ba di dalam kata itunya Sensei gitu. Itu kan tentang Jokeng Hyogeng berarti ya. Jokeng Hyogeng, Tobatara Nara ya. Iya. Ya mungkin udah banyak ya. Coba dicari aja. Kalaupun udah banyak nggak apa-apa, bahas lagi. Misalnya fokus ke ba gitu ya. Kayak gitu, Fajrul. Kamu kenapa nggak kesini, Fajrul? Jemput ya. Saya jemput. Aduh. Ya gitu ya. Ada lagi? Silakan. Udah dulu. Oke. Ya, terus metode penelitian. Nah, ini metode penelitian juga mungkin kebanyakan itu banyaknya ini minasan kalau saya lihat ya. Bab 1 banyak yang ngambil dari skripsi lain sih, banyak sih. Nah, mungkin pertama saya mau ngasih tahu bahwa kualitatif, kuantitatif itu adalah jenis penelitian, minasan. Jenis penelitian. Jadi bukan metodenya. Nah, metodenya itu untuk mengumpulkan datanya apa? Nah, di sini ada observasi, ada wawancara, ada survei, ada diskusi, ya, ada analisis terhadap konten visual atau teks. Ya. Oke. Ya. Nah, di sini minasan kalau misalnya blank tentang metode penelitian ya, itu sebenarnya saya punya bukunya ada banyak tentang metode penelitian ya. Minasan bisa pinjam dari saya, bisa fotokopi dari situ. Terus menulis bagian ini berdasarkan itu ya. Kadang kalau beli itu ya cuman sekali pakai doang, mahal lagi. Jadi minasan bisa pinjam saya di bawah. Punya Ari Sensei juga ada.
Misalnya di fotokopi ini bagian utamanya aja, terus di scan, dibagi, saling berbagi gitu kan oke. Kan ada beberapa buku tuh, Java yang ini, Java yang mana, kita bagi-bagi gitu bagian pentingnya. Kayak definisi metode penelitian ini, itu kan bisa seperti itu. Nah, manfaat ini juga silakan bisa dituliskan untuk penulis, untuk pengajar, untuk pembelajar, ya. Bisa dibagi menjadi 3 seperti ini ya. Untuk pengajar mungkin gimana? Ada gambaran nggak kalau nulis ini? Kalau penulis kan penulis ya ada gambaran, ada referensi gitu kan ya untuk belajar gitu. Nah, kalau pengajar ini sebenarnya sama sih untuk ada gambaran yang lebih rinci untuk digunakan pada saat kita mengajar gitu untuk mengajar. Jadi bisa memahami apa sih yang aspek pentingnya dari tema ini waktu kita mengajar tuh, jadi tahu bagian mana yang pentingnya yang harus diajarin dulu gitu. Untuk pembelajar ya pada dasarnya sama dengan penulis, bisa dapat referensi baru untuk belajar. Terus sistematika penulisan ini pada dasarnya minasan bisa ikutin yang yang udah ada di punya sampel-sampelnya ya. Jadi pada dasarnya kalau di bab 1 itu perencanaan. Rencana penelitiannya dilakukan seperti apa sih? Bab 2 itu adalah penjabaran mengenai pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis di bab 3. Nah, di bab 3 itu dilakukan analisis terhadap data berdasarkan teori yang sudah dijabarkan di bab 2. Bab 4-nya itu adalah penjabaran tentang kesimpulan apa yang didapat dari hasil analisis tersebut. Oke. Iya, jadi mungkin mengenai bab 1 itu ini juga pada dasarnya sama sih. Cuma di bagian akhirnya itu ada sama aja ternyata sorry. Oke, minasan sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu mengenai bab 1? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Nah, suara saya jelas nggak, Sensei? Kedengaran? Di metode penelitian itu kan tadi ada beberapa jenisnya gitu ya, Sensei. Nah, saya masih bingung yang observasi sama analisis teks itu perbedaannya apa ya, Sensei? Coba kedengaran? Sorry. Bentar ya. Bisa diulangi lagi? Di bagian metode penelitian kan ada observasi sama yang paling terakhir itu analisis teks gitu ya, Sensei. Perbedaannya itu bagaimana, Sensei? Sebentar, Mbak. Ya. Oh, iya. Coba sekali lagi. Maaf ya. Ya, Sensei. Perbedaan metode penelitian berdasarkan observasi sama analisis teks itu perbedaannya bagaimana, Sensei? Oh. Ya, maaf. Kok bisa gitu ya? Bingung ya. Apa di sini? Eva bisa sekali lagi nggak? Oh, gawat. Tes. Coba
Terdengar Sensei? Ya, Perbedaan metode penelitian berdasarkan observasi dengan analisis teks. oh, Itu oke. bagaimana? Ya, paham. Ini nggak usah. Cek 1, 2, 3. Ya, makasih Deva ya. Jadi perbedaan antara ini saya tunjukin nanti. Ini ya, observasi dengan analisis teks ya. Jadi kalau analisis teks ini pada dasarnya, misalnya Minasang punya data berupa kalimat ya. Nah itu menganalisis teks pada dasarnya. Nah kalau observasi itu pertama kita melakukan pengamatan, observasi pengamatan. Misalnya penelitian mengenai misalnya interaksi antara orang Indonesia misalnya ya di pasar. Nah, kita pergi ke pasar nih, terus kita memantau gitu, mengamati. Nah, itu pada dasarnya observasi seperti itu. Atau yang tadi saya ceritain, misalnya kita melihat ya mengamati buku ajar ya, itu juga itu agak ini sih memang agak beda ya. Perbedaannya antara observasi sama tadi analisis teks itu agak dekat ya. Tapi pada dasarnya kalau kita mengamati buku itu kan bukan hanya fokus ke teksnya aja ya, tapi secara keseluruhan strukturnya misalnya seperti apa, struktur buku ajarnya kayak gimana, penyajian tentang tema tertentu di buku ajar itu seperti apa. Nah, karena meliputi banyak hal yang kita amati, makanya masuknya tadi saya bilang observasi. Nah, kalau analisis teks ini misalnya kita membahas tentang sesuatu menggunakan datanya itu dari koran misalnya. Nah, mau nggak mau kita kan melihat teksnya ya, membaca gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis teks. Gimana deh? Berarti kalau misalnya dalam penulisan skripsi menggunakan dua metode penelitian itu bisa Sensei? Oh, bisa Atau banget. Bisa banget, dan Minasang itu nggak mungkin kayaknya cuma satu doang. Ya kan? Kayaknya ada beberapa yang dilakukan untuk mengumpulkan data, saya pikir ya. Atau untuk menganalisis ya. Nggak masalah. Nanti dijabarkan aja tadi di metode penelitian kan ya. Ya. Gimana Deva? Baik Sensei, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya jadi kita menggunakan beberapa metode itu nggak masalah. Memang biasanya memang beberapa digunakan ya, kayak studi literatur. Terus mau nggak mau kita kan harus mempelajari literatur kan ya. Terus analisis teks ya, itu juga kita gunakan. Karena Minasang rata-rata pakai datanya berupa kalimat kan, ngambil dari satu korpus, satu wacana tertentu gitu kan ya. Sama seperti itu. Terus siapa tahu ngambil pakai data, pakai survei, pakai angket. Terus habis ngambil survei, kita pastiin lagi, kita panggil nih si satu responden, kita ajak ngobrol. Itu kan masuk ke wawancara. Kalau yang dipanggil 2 orang ngobrol langsung namanya diskusi. Itu kan ya. Wawancara kelompok juga. Jadi bisa macam-macam, nggak apa-apa. Jadi untuk kita kan pada dasarnya mau membuktikan sesuatu nih di penelitian. Semakin banyak bukti, semakin bagus. Gitu ya. Jadi ada juga istilah kalau di penelitian eksak itu ada istilah triangulasi. Ada yang pernah dengar triangulasi? Triangulasi ini tuh istilah yang dipakai di dunia ini juga sih, kayak mencari apa? Kayak Minasang kalau pakai Google Map itu kan kita posisinya di mana ada tahu kan ya di situ. Nah, itu mungkin pakai sistem triangulasi tadi. Enggak tri sih, mungkin banyak sekarang ya.
Jadi kita pakai data dari sinyalnya siapa, sinyalnya siapa, sinyalnya siapa. Jadi dia pertemuan sinyal-sinyal ini menunjukkan kita di situ gitu. Nah, demikian juga dengan penelitian kualitatif ya. Jadi kita pakai data ini, pakai data ini, pakai data ini untuk membuktikan bahwa benar ada fenomena yang kita cari gitu. Jadi semakin banyak bukti semakin bagus. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kan kalau rencana skripsi saya kan menyebutkan musik ini yang jadi apa sih medial. Jadi objek penelitian kan lebih banyak. Tapi apakah saya perlu semacam survei atau oke supaya itu sudah dipelajari secara manusia. Nah, pertanyaannya ini saja yang itu targetnya siapa aja sih? Apakah sebatas mahasiswa yang belajar Jepang atau kan kelas ini kan banyak yang pengembaraan juga targetnya seperti itu. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah Salsa itu menanyakan mengenai penelitiannya mengenai onomatope pada lagu Twice ya. Terus kalau misalnya mau bikin angket, itu targetnya apakah harus pembelajar bahasa Jepang aja atau menargetkan penggemar Twice-nya juga gitu ya? Oke. Nah, kalau dari saya, kita kan menganalisis ini ya kebahasaannya ya. Walaupun memang ngambil dari lagu-lagunya Twice, tapi kita melihat sisi kebahasaannya, onomatopenya gitu ya. Nah, kalau misalnya penggemar Twice-nya ini bisa bahasa Jepang, itu nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang, repot juga. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa, nggak paham gitu ya. Gitu. Jadi ya memang sebaiknya menargetkan orang-orang yang paham bahasa Jepang. Misalnya pembelajar bahasa Jepang dasar misalnya. Kira-kira pembelajar bahasa Jepang yang kayak gimana yang udah belajar tentang onomatope ini. Jadi saya lihat lagi misalnya ternyata di Minnan Nihongo itu ada tapi di bab-bab terakhir. Nah, itu kan berarti kita harus menanyakan ke orang-orang yang udah pernah belajar Minnan Nihongo sampai selesai kan gitu. Jadi paling enggak pembelajar bahasa Jepang dasar gitu yang udah setidaknya 1 tahun belajar gitu kan. Nah, jadi dari situ muncul kriteria si respondennya itu seperti apa. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ada lagi silakan. Ya, silakan Pak. Oh, iya. Memang kalau itu mau paham harus Iya. Iya, kenapa pilih yang itu? Kalau misalkan saya beraktif itu karena dari saya pelajari itu itu memang yang disanding itu kedua itu dengan apa yang sama itu mirip dan bisa jadi berdasarkan hasil observasi gitu ya dari bumbu-bumbu N1 yang bisa posisinya itu bisa bertukar-tukar itu 2 Zuniwa Okane dan Zuniwa Sumane itu gitu ya. Tapi ada yang sama gitu kan. Nah itu ya jadi alasan juga nggak apa-apa, itu bisa jadi dasar pemikirannya ya berdasarkan observasinya dapat. Berdasarkan observasi saya itu jadi bisa. Iya nggak apa-apa. Yang penting ada proses mengobservasinya kan. Jadi bukan nggak semata-mata unsur anak feeling gitu. Ini juga dari itu dari yang buku yang di translate dari situ apa mereka dari sekian banyak buku itu saya
Iya, bisa seperti atau bisa juga berdasarkan buku-buku seputar JLPT ya. Di situ ada penjelasannya bahwa bisa ditukar gitu. Itu bisa jadi alasan, bisa ditukar. Jadi nanti penggunaannya kayak gimana emang gitu ya. Kalau kalau sama gini gimana? Apa emang beneran gitu? Nah, itu mau lihat secara realnya kayak gimana kan gitu. Ya. Sip. Terus kalau misalnya ditanya apakah dengan baik ini bisa lulus N1, ya memang nggak bisa. Kan namanya juga penelitian ya. Kita nggak bisa nggak mungkin mengcover semuanya. Makanya pembatasan masalah itu penting banget ya. Jadi dalam hal ini ya memang hanya ini saja dulu. Sementara karena pembahasan penelitian yang berkaitan sama Bumpo N1 kan masih sedikit. Semua rata-rata Shokyu, Chokyu kan. Nah, kita mulainya dari sini dulu nih gitu ya. Yang kebetulan waktu saya observasi ini benar mirip gitu. Jadi, memang nggak bisa lulus N1 habis itu. Ini kalau itu bikin kan bikin aja itu mungkin nggak pas ya, tapi itu kan kayak kan kita nggak jadi bisa kembali. Jadi alasan kembali bisa lulus gitu. Iya. Dava itu punya latar belakang yang kuat di bagian bahwa penelitian selama ini berkaitan dengan bumpo-bumpo yang mirip itu kan pada dasarnya sebagian besar di Shokyu Chokyu seputar itu. Kalau Jokyu belum ada, gitu kan. Jadi punya nilai di situ gitu, di mana melakukan penelitian terhadap tata bahasa yang di level atas. Karena selama ini adanya di Chokyu dan Shokyu aja. Itu punya nilai tersendiri. Ya, oke. Ya kadang kita nggak paham nilai penelitian kita apa sih, bernilai enggak gitu. Igi ga aru kadoka, igi itu makna penelitiannya. Ada nggak sih makna penelitian saya itu kalau minasan ke Jepang ya S2 itu pasti ditanyanya itu kenkyu no igi wa nan desu ka? Apa nilai penelitian minasan? Nah nilai penelitiannya itu kadang kita susah gitu mikirinnya memang kalau penelitian sendiri ya. Makanya dengan komunikasi kayak gini saya, Minasang, itu kita sama-sama mengunculkan nilai itu. Kadang kalau dipikir sendiri memang sulit. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Kan ini ya, saya kan udah bilang ke saya kan tidak bisa teman-teman Nah ini di luar konteks yang materi saya saya kan saya udah bikin di situ. Terus tiba-tiba pas ngajuin skripsi ditolak gimana gitu. Langsung ngajuin skripsi gitu. Oh berarti udah analisis pas ngajuin pas ngambil penulisan skripsi ternyata enggak itu ya, enggak oke gitu ya. Ya. Tapi ya itu resiko yang selalu ada ya. Makanya kalau kita mau nganalisis itu jangan buru-buru. Kita coba dulu ya, sampling. Kita sampling dulu. Kayak misalnya mau ngambil angket juga begitu. Saya mau ngambil angket, saya survei. Pakai Google Form, boleh. Bikinlah cepat-cepat itunya, daftar pertanyaannya, terus coba ke 10 orang, japri dulu. Terus kita lihat dulu 10 orang ini, data dari 10 orang ini kayak gimana. Analisisable enggak? Bisa dianalisis enggak gitu. Kita kira-kira gimana, bisa nggak nih dengan ini? Waduh, saya susah nih ngelihatnya, kayaknya nggak bisa. Tanya ke pembimbingnya, tanya ke saya. Sensei, bisa nggak sih ini dianalisis? Kadang kita memang nggak paham nilai informasinya gitu. Ini nilai informasinya berharga atau enggak? Kadang kita yang ngerjain itu nggak paham, makanya perlu pendapat orang lain. Mungkin dari pendapat orang lain kita bisa menemukan nilainya. Itu salah satu. Jadi coba-coba nggak apa-apa, tapi resiko itu selalu ada pasti. Iya, hitung-hitung belajar nggak apa-apa. Jadi jangan sampai, justru kalau misalnya ada dikasih tahu ya sebelumnya, misalnya udah analisis 500 nih, terus gagal semua. Ya nyesek juga sih, cuman ya udah itu resikonya. Kadang dulu juga saya pernah kayak gitu, udah 1000, kadang taunya salah gitu kan, dari awalnya udah salah, waduh lemes, tapi ya udah. Tapi ya jadi ada sesuatu dari situ yang kita dapat ya. Oh ternyata harus ini dulu misalnya. Kayaknya dari
pengalaman saya, kita kalau ngambil data, kita mau analisis tuh sampling dulu mendingan 20, 30, 10 data. Kita coba dulu analisis. Setelah kayaknya oke nih, kita lanjutkan gitu. Jadi jangan langsung 500 jepret, selesai sensei nih. Oh salah. Kan nyesek juga. Gitu. Ada lagi? Waktunya udah habis. Satu lagi mungkin ada? Cara ngajuin skripsi nggak bisa? Kenapa? Cara ngajuin skripsi. Cara ngajuin skripsi? Iya. Cara ngajuin penulisan, bab 1 gitu. Ya, saya kan paling satu. Oh, itu selalu kita upload di sosial media. Jadi pastikan minasang follow. Karena di situ kita, yang tahun kemarin itu ada, pasti masih ada. Jadi minasang cari aja di sekitar postingan bulan Juni, Juli, atau Desember, Januari, itu pasti ada ngeluarin petunjuk pendaftaran proposal bab 1 gitu, itu pasti ada. Baca aja dari sekarang. Ya, gitu minasang. Jadi ini waktunya sudah habis, jadi mohon maaf saya kebanyakan ngomong ya. Jadi saya tadinya pengen dengar cerita minasang, jadi belum sempat. Nggak apa-apa, nanti untuk UAS, seperti yang sudah pernah saya ceritakan juga, untuk UAS silakan minasang usahakan bisa menulis bab 1. Petunjuk penulisannya udah pernah saya kirim ya kalau nggak salah? Belum ya? Belum ya? Oke, nanti saya kirimkan buku panduannya ya, penulisan bab 1. Terus nanti saya usahakan bisa ada formatnya, supaya minasang lebih mudah nulisnya. Gitu. Jadi nanti silakan diusahakan. Terus jadwal UASnya udah keluar belum ya? Belum kayaknya ya? Oke. Nah, kalau ini kan ada minggu pertama, minggu kedua gitu. Pada dasarnya saya menerima di minggu kedua juga nggak masalah. Nanti pada dasarnya pakai GCR, minasang sampai minggu kedua itu saya tunggu di situ. Tapi kalau ada kemungkinan UASnya itu di minggu pertama, kita tunjukkan di portal bahwa kita udah selesai gitu aja. Nanti saya kasih petunjuknya lewat WhatsApp group ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari minasang? Oke ya, jadi kalau tidak ada, selesailah perkuliahan Medlit kita ya, Medlit dan 9 linguistik. Saya juga secara pribadi dari saya sebagai fasilitator juga merasa belum maksimal ya membimbing minasang, memberikan fasilitas minasang untuk supaya bisa melakukan penelitian gitu. Tapi pada dasarnya saya selalu siap untuk jadi teman diskusi minasang walaupun saya bukan pembimbingnya nanti ya. Jadi silakan bisa ngobrol, bisa datang ke kampus ya. Ngobrol pakai Zoom juga bisa sih. Jadi tinggal kasih tahu aja minasang, sensei bisa nggak hari apa, jam berapa gitu. Jadi silakan hubungi aja. Jangan sungkan minasang, kadang perasaan sungkan itu yang paling banyak menahan minasang menghubungi saya. Nggak enak, senseinya sibuk gitu ya. Itu saya saya merasa masalah minasang juga masalah saya masalahnya. Jadi kalau minasang bermasalah, itu nanti ujung-ujungnya kadang ya kebanyakan jatuhnya ke saya lagi gitu. Jadi mau gimana pun kalau ada perasaan nggak enak mendingan nggak usah diusahakan, enak aja perasaannya ya, nggak usah sungkan gitu. Karena dengan dapat sudut pandang dari orang lain itu insya Allah kita bisa terus ngerjain skripsinya maju. Terus kalau pusing, bingung, itu jangan lama-lama minasang. Seminggu itu udah lama banget kalau menurut saya. Kalau seminggu nggak ada kemajuan, skripsinya itu mendingan ketemu sama siapa kek, ketemu sama temennya, yang bisa diajak ngobrol, atau ketemu sama saya, boleh, silakan. Jangan nggak enak ya. Saya senang bisa bantu minasang. Ya, itu aja hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Arigatou Ya, gozaimasu. sensei. Terima kasih. Ya. Saya